Silakan Bapak Ismail kami. Baik, terima kasih. Jadi kita mulai dari ini penjelasan Kang Emil tadi, saya dari rumah belanja, dari rumah periksa ke dokter, kesehatan, telemedicine dari jarak jauh, kemudian pendidikan yang jelas yang akan kita bahas hari ini terpaksa juga harus dilakukan secara jarak jauh, juga di industri dan sebagainya. Ini semua juga harus melakukan adaptasi, perubahan. Kita harus survive dalam kehidupan ini, dalam keadaan ini. Nah, menjawab survive itu, maka kita berusaha agar aktivitas tidak terhenti, ekonomi tetap berlanjut, pendidikan berlanjut, aktivitas sehari-hari berlanjut, maka kita aktivitas kita itu beruang digital. Nah, itu yang disebut dengan proses transformasi digital. Dari keadaan yang normal menuju keadaan yang pindah, new normal. Dari persoalan yang konvensional tatap muka menuju ke ruang maya, ruang digital. Nah, prosesnya sendiri bergerak dari melakukan proses digitasi atau informasinya dibuat menjadi digital, kemudian proses digitalisasi, bagaimana teknologi digital ini, teknologi TIK ini membantu proses bisnis dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk di pendidikan. Kemudian kita menambahkan teknologi-teknologi baru seperti artificial intelligence, big data analytics, dan sebagainya. Itu kita masuk dalam fase transformasi digital. Nah, terjadi percepatan karena akibat COVID-19 ini. Nah, ini faktual, 8 bulan kita sudah rasakan sekarang, sudah banyak yang berubah akibat dari pandemi COVID-19. Baik, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana atau unsur-unsur apa saja yang harus disiapkan dalam konteks transformasi digital ini. Nah, Presiden memberikan instruksi kepada seluruh kementerian lembaga, khususnya Kementerian Kominfo, untuk melakukan proses transformasi digital dengan 5 hal. Yang pertama adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Pesan beliau, jangan sampai ada di seluruh wilayah Indonesia ini ada masyarakat yang tidak berkesempatan untuk bisa akses ke ruang digital. Secepat-cepatnya aksesibilitas ini harus tersedia di seluruh pelosok tanah air. Ini pesan pertama. Yang kedua, susun roadmap, bangun peta jalan yang jelas, yang terintegrasi antar sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan ruang digital ini, baik itu pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, kesehatan, perdagangan, industri, penyiaran, dan berbagai aspek lainnya. Karena pada dasarnya semua sektor ini juga memanfaatkan TIK atau ruang digital untuk melaksanakan dan mengenhancement kemampuan dari setiap sektor. Tapi harus yang terintegrasi seterusnya. Nah, ini membutuhkan 600.000 satu tahun setidak-tidaknya menurut penelitian Bank Dunia. Digital talent akan kebutuhan nasional. Nah, dijawab oleh rekan-rekan di pendidikan. Secara long term perlu ada pemikiran bagaimana nanti bagaimana yang harus diadjust agar setiap program studi, setiap jurusan, setiap keahlian ini mindsetnya adalah mindset digital. Jadi ketika kita ahli ekonomi, tapi ahli ekonomi yang mindsetnya digital. Kita ahli hukum, tapi ahli hukum yang mindsetnya digital. Apa urusannya hukum sama digital? Nah, ini mungkin ada yang bertanya demikian. Padahal ahli hukum sekarang kalau tidak koneksi dengan seluruh informasi yang dibutuhkan, maka banyak sekali masalah-masalah tumpang tindih yang akan terjadi. Jadi ahli hukum yang mindsetnya digital sehingga bisa menerbitkan, membuat regulasi dan sebagainya yang efektif karena sudah mempertimbangkan regulasi-regulasi yang lainnya. Dan ini hanya bisa disolusikan dengan teknologi digital. Nah, berikutnya adalah jangan ada regulasi dan pendanaan yang tidak disiapkan.
perbaiki regulasinya, jangan menjadi penghambat, dan kemudian siapkan pendanaannya, karena tadi 4 aspek yang lain ini semua butuh modal, infrastruktur terutama, karena ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kira-kira inilah 5 arahan presiden yang sekarang menjadi acuan kami untuk mempercepat proses transformasi. Nah, izinkan saya fokus kepada isu infrastruktur. Mungkin ini satu pertanyaan yang juga ditanyakan oleh teman-teman di dunia pendidikan, bagaimana keadaan infrastruktur di Indonesia sekarang? Apakah kita sudah siap untuk pindah ke ruang digital ini, terutama pendidikan yang jumlahnya puluhan juta orang, puluhan juta masyarakat yang akan secara bersamaan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi ini? Pertanyaannya, bagaimana dengan kualitasnya? Nah, saya mulai dari secara garis besar, infrastruktur itu bisa, telekomunikasi ini bisa kita bagi 2. Infrastruktur yang terkait dengan backbone, infrastruktur yang terkait dengan akses. Backbone ini adalah jaringan tulang punggung yang menghubungkan kota-kota, ibu kota, kabupaten dan sebagainya. Umumnya backbone ini menggunakan fiber optik. Kita ingin menyalurkan informasi dengan kapasitas besar yang beredar di seluruh Republik Indonesia ini. Panjang kabel kita yang sekarang itu sudah digelar di seluruh Indonesia itu adalah 348.442 km. Jadi kalau kita putarin keliling bumi ini, ujung kabel kita itu lebih dari 3 kali kita muter keliling bumi ini, untuk fiber optik yang sudah digelar di Republik ini. Nah, ini menghubungkan dari Sabang sampai Merauke dengan Polari dan sebagainya agar lebih robust, tahan dari gangguan. Kalau terjadi putus kabel lewat satu circle, dia akan di backup ke circle yang lain dan seterusnya. Ini fiber optik yang sudah menghubungkan. Bolehlah saya mengambil kesimpulan bahwa untuk urusan backbone ini Republik kita sudah bisa dinyatakan siap, karena seluruh ibu kota kabupaten sekarang sudah dengan jaringan fiber optik ini, dan sudah terhubung bahkan sampai di pedalaman-pedalaman Papua, pegunungan dan sebagainya, itu ibu kota kabupatennya sudah connected. Nah, isu kita sekarang adalah di isu akses, karena untuk bisa sampai ke pelanggan, individu, masyarakat tuh akses ini ada 3 alternatifnya: fixed broadband, mobile broadband, dan satelit. Fixed broadband ini seperti kita langganan IndiHome, kemudian Indovision, MNC Cable dan sebagainya, yang sampai di rumah-rumah ujungnya dengan jaringan fiber optik. Ini tentu adalah jaringan akses yang paling hebat, paling robust. Karena apa? Karena terhubung dengan kapasitas besar sampai di rumah. Tapi ini bukan individual, dipakainya adalah komunal, dipakainya satu keluarga, satu RT, bahkan mungkin itu adalah akses fixed broadband dan tidak bisa bergerak. Jika ada kebutuhannya yang disebut dengan mobile broadband. Ini sebenarnya lebih dari 90% konektivitas internet di Indonesia itu sekarang mengandalkan mobile broadband atau cellular operator seluler. Sekarang kita sudah ingin menuntaskan sampai 4G dan akan bersiap-siap untuk masuk ke 5G. Dari 82.000 lebih desa di Indonesia, ada 12.400 desa yang connect 4G. Nah, itu mungkin ada sebagian di daerah Jawa Barat dari 12.500 desa di Indonesia. Nah, sesuai dengan arahan Presiden seperti yang saya jelaskan tadi, percepatan infrastruktur, seharusnya 4G ini dibangun oleh telco operator, oleh seluler, Telkomsel, Indosat, XL, dan sebagainya. Tapi kalau menunggu mereka, Bapak Ibu sekalian, terlalu lama. Mereka masih berkonsentrasi di kota-kota besar, demand yang ada di kota juga masih banyak. Oleh karena itu, untuk sampai di pelosok-pelosok desa dan tanah air, itu terlalu lama kalau menunggu seluler operator itu datang. Akhirnya apa? Pemerintah mengeluarkan APBN. Siapkan APBN puluhan triliun dalam 2 tahun ini, 2021 dan 2022, akan dibangun akses tadi. Jadi perencanaan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2022 tidak ada lagi desa yang tidak connect dengan 4G.
Ini komitmen pemerintah sekarang. Dan kita sudah menyiapkan anggaran yang sangat besar membangun infrastruktur konektivitas 4G ini untuk sampai di seluruh desa, termasuk jelas Jawa Barat sangat jelas karena Jawa Barat hanya sebagian, tapi yang besar desa-desa itu ada di daerah timur, kawasan timur Indonesia. Tapi semua desa yang belum connect itu akan di-cover dengan 4G. Dengan koneksi 4G ini harapan kami kemudahan masyarakat, anak-anak kita untuk connect ke internet itu bisa terselesaikan. Kenapa nggak bisa sekarang? Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, membangun jaringan sampai di pelosok-pelosok tanah air itu bukan hal mudah. Termasuk baru deliverynya saja mengangkut BTS, mengangkut tower, tiang dan sebagainya yang harus dipasang di sana, belum lagi listriknya dan sebagainya. Ini semua membutuhkan waktu. Tapi kita komit 2 tahun. 2021 sangat maksimal, masif. Sisanya itu di 2022 di daerah-daerah yang paling sulit. Jadi saya kira akhir 2021 itu sudah hampir tuntas, 2022 sisanya menuntaskan. Ini kira-kira komitmen kita. Dan yang kita tuju itu infrastruktur yang seperti apa? Available, merata, di mana saja. Yang kedua adalah affordable. Jadi nggak mau cuman ada saja, tapi mau harga yang murah. Harga yang terjangkau buat pendapatan masyarakat. Dan tentu saja berkualitas. Kualitas, merata, dan terjangkau. Ini adalah 3 tujuan kita menuntaskan infrastruktur. Nah, dengan perencanaan ini dan akhir tahun 2022 selesai, tapi dengan kondisi yang sekarang sudah lebih dari 90% koneksi 4G ini, apakah bisa kita mengambil kesimpulan sebenarnya kita quite ready lah, cukup siap lah untuk dikatakan dari sisi infrastruktur ini untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Tapi saya tidak menyatakan full ya, tuntas tidak, tapi quite ready, cukup siap. Dan untuk 2 tahun ke depan insya Allah akan jauh lebih siap. Kira-kira situasinya demikian. Untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Guru, Bapak teman-teman, dan para pendidik barangkali yang ikut serta di webinar pagi hari ini, kondisi kita kira-kira demikian. Dan ini kita komit menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk membangun infrastruktur ini. Baik, lanjut. Saya sekarang masuk ke slide berikutnya tentang kondisi pendidikan. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang sekarang sebenarnya saya ingin tanyakan. Bagaimana kalau COVID ini lama? Ada memang rencana vaksin, ada memang rencana penelitian untuk menemukan obat dan sebagainya. Tapi kalau kenyataannya di lapangan COVID pandemik ini panjang, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada di pemikiran benak Bapak Ibu sekalian yang membayangkan, tolong dong cepat-cepat selesai COVID ini supaya kita kembali seperti yang dulu lagi. Kita sekolah lagi bersama-sama, guyup di dalam ruang kelas dan sebagainya, lakukan, pokoknya mau balik kayak dulu gitu. Mungkin sebagian ada yang berpikiran seperti itu. Cepat-cepat yang selesai COVID ini supaya kita seperti dulu lagi. Itu ada yang mungkin ada yang berpikiran begitu. Tapi ada pertanyaannya, kalau ini lama gimana? Kemudian kalau ternyata banyak juga yang merasa manfaat dalam kondisi pendidikan jarak jauh seperti sekarang. Banyak yang nyaman, banyak yang happy juga gitu dengan manfaat yang dirasakan dengan pendidikan jarak jauh ini. Ini pertanyaan kedua. Bagaimana kalau ternyata output dan outcome pendidikan jarak jauh ini nggak kalah bagus dengan yang dulu? Ternyata lebih hemat juga, lebih efisien. Dana yang ada di dana BOS, dana segala macam, pembangunan gedung, pembangunan ini segala macam bisa kita pindahkan untuk hal-hal lain yang lebih produktif dalam konteks pendidikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu diriset untuk menjawab, tapi kita harus siap kondisi itu. Kenyataannya, studi di Amerika menunjukkan bahwa kalau belajar konvensional ini kualitasnya sedang-sedang saja, dalam 1 tahun itu kita kehilangan yang disebut dengan learning loss itu sekitar 3-4 bulan. Tapi kalau pendidikan jarak jauhnya ini kualitasnya rendah, maka learning loss itu ada 7-11 bulan. Nah, kalau pendidikan jarak jauh ini tidak ada arahan yang jelas sama sekali, nggak diapa-apain, learning loss-nya itu bisa sampai 12-14 bulan, sampai dengan
Januari 2021. Ini penelitian ini dihitung sejak mulai pandemik ya. Jadi mulai bulan Februari lah tahun kemarin sampai dengan Januari, 14 bulan tuh banyak learning loss. Learning loss artinya apa? Get nothing gitu. Banyak masalah yang terjadi, output dan outcome dari anak didik kita. Gitu. Ini kalau tidak ada antisipasi apa-apa. Gitu. Nah, COVID-19 ini memantik transformasi digital di bidang pendidikan untuk beberapa secara ini harus melakukan action. Untuk melakukan action yang tanggap, itu kita membutuhkan adaptasi dalam keadaan darurat itu sekitar 4 bulan. Ini mungkin kita ketika mulai itu gagap. Jadi 4 bulan awal itu adalah action tanggap. Kemudian dilakukanlah agak panjang pemulihan itu untuk menyiapkan perubahan yang jangka menengahnya. Dan siap kita berkembang kalau kemudian pendidikan ini benar-benar memang berubah. Jadi kita mungkin akan melakukan kombinasi terhadap pendidikan tatap muka dan dengan jarak jauh ini, dan ini kita membutuhkan waktu sekitar 18 bulan adaptasi itu. Nah, ini situasi yang di hasil riset yang terjadi di Amerika Serikat, dan saya yakin di Indonesia ini hampir sama kondisinya, bahwa kita membutuhkan proses tanggap, pemulihan dan pengembangan ini agar kita siap untuk melakukan perubahan dunia pendidikan ini dari yang dulu. Jadi mungkin harus kita bayangkan kita nggak bisa kembali lagi seperti yang dulu. Banyak something yang different yang ternyata sudah dinikmati sekarang oleh semua pihak dengan program jarak jauh ini, dan juga kemungkinan terjadinya pandemik yang panjang ini juga membutuhkan antisipasi itu semua. Nah, saya masuk ke slide berikutnya. Bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan jarak jauh ini? Ini ada satu kondisi bahwa kita perlu memperbaiki filosofi. Pendidikan jarak jauh ini tidak sama dengan memindahkan ruang kelas. Ini isu yang sangat penting harus kita pikirkan bersama. Jangan membayangkan bahwa pendidikan jarak jauh ini seperti kita pindahkan ruang kelas, sekarang anak-anak dari rumah, saya guru di depan komputer. Jadi ada pemikiran bahwa ini sebenarnya kondisinya demikian. Ini keliru besar. Kalau sampai kita hanya membayangkan pendidikan jarak jauh itu hanya sebuah proses pindah ruang kelas seperti itu. Semua stakeholder yang terkait harus melakukan antisipasi terhadap model perubahan pendidikan jarak jauh ini. Pemerintah, terutama Kemendikbud, jelas harus melakukan adjustment terhadap kurikulum, terhadap target, terhadap metodologi dan sebagainya ketika kita pindah jarak jauh. Siswa ada yang harus dilakukan perubahan, cara belajar, cara ini dan sebagainya. Kemudian guru, jelas guru harus membuatkan metode dan cara pengajaran yang baru dalam konteks pendidikan jarak jauh ini. Tenaga administrasi pendidikan, jadi yang biasa hanya mungkin mengatur papan tulis bersih, kasih spidol, kasih ini, sekarang tidak lagi. Semua administrasi pendidikan ini harus dipindahkan ke ruang digital. Sejak penilaian murid, penilaian mahasiswa, bagaimana absensi, bagaimana hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan siswa dengan orang tua, dan seterusnya. Ini administrasi pendidikan ini menjadi satu isu yang sentral, yang sangat penting, harus dilakukan perubahan. Dan tentu saja industri IT nasional lokal. Kita tidak ingin pendidikan jarak jauh ini Indonesia tidak menjadi tuan rumah di sini. Kemudian kita memanfaatkan berbagai aplikasi asing untuk menerapkan dunia pendidikan kita. Apalagi kalau data dan informasi itu kemudian terkait dengan dunia pendidikan ini dikuasai oleh pihak asing, bukan oleh bangsa kita sendiri. Ini satu isu besar karena masa depan bangsa ini ada di industri pendidikan ini. Jadi ada beberapa tantangan, next slide please, itu tantangan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya dalam konteks PJJ ini. Saya ulangi, pertama tentang aksesibilitas. Saya sudah cerita panjang lebar tadi tentang infrastruktur. Ini memang tantangan harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan operator. Yang kedua adalah meningkatkan confidence level siswa ketika pembelajaran yang tadinya hanya berpusat pada guru. Lanjut Mbak, slide-nya bisa. Oke, ini slide terakhir ini sebenarnya ini tantangan yang ingin menjadi kesimpulan dari presentasi saya, bahwa masing-masing stakeholder ini harus melakukan adjustment terhadap perubahan pendidikan jarak jauh ini.
Pertama adalah aksesibilitas atau infrastruktur. Dua adalah dari sisi siswa yang harus meningkatkan confidence bahwa belajar itu tidak lagi hanya satu lagi nih. Jadi siswa tidak lagi harus bertumpu pada guru, karena model belajar jarak jauh ini membutuhkan model cara belajar siswa yang baru. Siswa harus mempersiapkan diri, membaca dari berbagai macam literatur, informasi dan sebagainya, karena ini semua tersedia di ruang digital. Jadi confidence-nya yang perlu ditumbuhkan bahwa belajar itu tidak lagi harus hanya dari guru atau dosen. Dan yang berikutnya guru harus melakukan pola perubahan yang baru. Cara belajar, cara mengajarnya beda. Kapan memberikan materi yang sifatnya komunal, yang sifatnya tidak semua harus tatap muka, menyiapkan video-video rekaman, kemudian cara melakukan bimbingan teknis, kemudian juga cara melakukan penilaian dan sebagainya. Ini semua harus dilakukan perubahan. Nah, yang terakhir adalah adaptasi manajemen pendidikan. Di sini termasuk dengan tools, aplikasi dan sebagainya yang dibutuhkan agar memudahkan proses-proses pendidikan itu. Kita harus adjust dengan aplikasi-aplikasi lokal, dan Jabar Juara ini merupakan menurut saya model pertama yang saya ikuti untuk satu provinsi yang sudah siap-siap untuk memikirkan. Jangan lagi kita bayangkan bahwa kita akan kembali ke model pendidikan zaman dulu, karena di belakang ini banyak hikmah sebenarnya. Mungkin nanti kita akan mencetak anak-anak muda kita yang jauh lebih hebat dari kita semua dengan pola yang baru ini, kemudian confidence levelnya jadi jauh lebih meningkat. Terakhir dari saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem, ini Menteri Pendidikan, Mas Menteri, jika Indonesia ingin maju, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama dengan negara lain. Kita harus melakukannya dengan cara shortcut, yaitu melalui digitalisasi. Saya kira inilah kunci dan resep kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas acara ini. Semoga sukses. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.